Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif. Ayo kita belajar. Baik, adik-adik semua, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Siapkan buku paket kalian dan silahkan dibuka halaman 81 ya. Halaman 81. Ya. Nama lain dari bilangan berpangkat itu sendiri adalah bilangan eksponen ya. Bilangan eksponen. Contoh ya, contoh. Contoh misalnya 2 pangkat 3. Ini adalah bilangan berpangkat positif ya. Yang 2 ini disebut dengan bilangan pokok. Bilangan pokok. Sedangkan ini adalah pangkat ya. Ini disebut dengan pangkat. Disebut dengan pangkat. Oke. Nah, kalau kita jabarkan ya. Kalau kita jabarkan 2 pangkat 3 itu sebenarnya itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ada berapa duanya? Kita lihat duanya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Ya. Misalkan contoh lain. Kita ambil contoh lain. Misalkan 3 pangkat 4. Itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya sebanyak 4 kali. Satu, 2, 3, 4 ya. Jadi 3-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu kan? Jadi kalau misalnya kita balik 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat ya, betul sekali, 5 pangkat 3 ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menentukan hasilnya 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau begitu kita bisa katakan bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Kenapa bilangan berpangkat itu sangat penting?
Karena kadang ada penulisan bilangan yang cukup besar. Misalnya, ya, bilangan ini. Nah, ini kan cukup panjang. Jadi untuk menyingkat bilangan ini 1M, ini 1M, 1M atau 1 miliar bisa kita sederhanakan, atau bisa kita digitnya diperpendek, atau penulisannya diperkecil. Jadi supaya penulisannya tidak terlalu panjang, bisa kita tuliskan 10 pangkat, hitung nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, bahwa fungsi dari bilangan berpangkat ini adalah memudahkan penulisan. Ya, memudahkan penulisan. Ada beberapa bilangan desimal. Kalian boleh lihat di halaman 81 seperti berikut. Nah, ini adalah menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Ya, jadi kita lihat 59.049 itu sama dengan 3 pangkat 10. Artinya 3 kali 3 sebanyak 10 kali. Kemudian, nah ini luar biasa penyebutannya, ini panjang. Ini bisa ditulis secara pendek 5 pangkat 15 ya. Kemudian dijabarkan secara keterangannya ini 5 pangkat 15 sama dengan sekian ya. Kemudian untuk 1 juta 10 pangkat 6 itu dituliskan menjadi, kalau bentuk panjangnya adalah 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya. Nah, untuk 8 juta bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian 8 kali 10 pangkat 6. Ya. Ya, sekarang cara penyebutan ya. Misalnya kalau kita menuliskan misalkan 2 pangkat 4, maka ini dibaca 2 pangkat 4. Oke, dibaca 2 pangkat 4. Baik, di sini ada kata bilangan desimal ya. Ini di sini ada kata bilangan desimal. Kemudian kemarin juga kalian mengenal kata istilah pecahan desimal. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apa perbedaan bilangan desimal dengan pecahan desimal? Ya. Oke. Kita bahas dulu sedikit perbedaan pecahan desimal dengan bilangan desimal. Baik. Nah,
bilangan desimal itu sendiri itu adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya contohnya 12. Ini disebut bilangan desimal. Atau boleh juga 54.000. Itu juga adalah bilangan desimal. Dan seterusnya ya. Nah, sedangkan untuk pecahan desimal itu adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh 0,1. Ini biasa ditulis 1/10. Kemudian 0,02. Ini 2/100 dan seterusnya. Itulah perbedaan bilangan desimal dan pecahan. Dari beberapa contoh di atas, kita bisa mengatakan secara umum. Secara umum dikatakan bahwa bilangan berpangkat dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B dengan A dan B, perhatikan dengan A dan B itu disebut A disebut basis atau pokok, sedangkan B disebut eksponen. Ya. Jadi kalau begitu, kalau misalnya ada soal 3/2, maka yang disebut basis itu adalah atau pokok. Kita katakan pokok ya. Basis atau pokok itu adalah sama dengan 3. Sedangkan eksponen atau pangkat itu sama dengan 2. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Untuk menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, salah satu caranya adalah dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Faktor-faktornya. Nah, bagaimana cara menentukan faktor? Perhatikan. Nah, ini faktor bilangan. Bilangan A, ini A dikatakan faktor dari bilangan B jika ada bilangan bulat S demikian sehingga A kali N sama dengan B. Nah, contoh. Kita ambil contoh. Misalnya 6. Itu sama dengan berapa? 2 kali 3. Berarti faktor dari 6 itu adalah 6, 2, dan 3. Kalau kita urutkan, kita tulis saja supaya rapi. Berarti faktor dari 6 adalah 2, 3, dan 6. Pertanyaannya, apakah 1 itu adalah faktor dari 6? Ya, karena 1 kali 6 sama dengan 6. Oke, itu ya. Jadi faktor dari 6 itu adalah kita tambahkan 1. Oke, gitu ya. Kita ambil contoh lain, misalnya 12. Berapa faktor dari 12?
faktor dari 12 kita buat saja perkalian yang menghasilkan 12. Perkalian apa semua? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, apalagi 2 sudah. Nah, berarti karena sudah tidak ada, berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang perhatikan bahwa setelah kita memahami faktor, bilangan-bilangan besar kita bisa ubah menjadi bilangan yang berpangkat. Untuk menentukan faktor-faktor dari bilangan desimal tersebut, salah satu caranya adalah membagi bilangan tersebut secara berulang. Contoh, ya, kita ambil contoh. Misalnya, saya ingin menjadikan bilangan berpangkat 648. Ini kita bagi 2. Ini kalau dibagi 2 menjadi 324. Kemudian ini kalau dibagi 2, jadi kalau 324 dibagi 2 itu sama dengan 162. Sekarang kita lanjut dengan pembagian 2. Jadi ini kalau dibagi 2, akan menghasilkan nilai berapa tuh? 81. Kemudian 81 karena tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. 3 itu sama dengan 27. Kemudian dibagi 3 lagi 9. Kemudian dibagi 3 lagi, jadi hasilnya adalah 3. Gitu. Kemudian 648 ini kita uraikan menjadi perkalian. Untuk perkalian jadi 648 itu, jadi 648 saya tulis saja, 648 itu sama saja dengan 2 kali 1, 2, 3 kali ya, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian setelah kita tuliskan dalam bentuk perkalian seperti ini, menurut definisi atau menurut pengertian bilangan berpangkat bahwa 648 itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang coba kalian buka halaman 83. Kita akan membandingkan bilangan berpangkat. Kita akan membandingkan bilangan berpangkat yang besar. Kalau yang kecil itu kan mudah, misalnya contoh ya. Coba kita bandingkan bilangan berikut. Misalnya 2 pangkat 2 dengan
3 pangkat 2. Mana yang lebih besar? Nah, kalau begitu kita lihat ini kan mudah, 4. Sedangkan ini kan 9. Jadi kalau begitu kita bisa bandingkan. Ternyata 2 pangkat 2 itu lebih kecil dari 3 pangkat 2. Bagaimana kalau bilangan seperti ini? 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5, yang mana lebih besar? Ya, kita uraikan ya. Jadi seperti ini. Jadi 5 pangkat 6 itu 15.625, sedangkan 6 pangkat 5 sama dengan 7.776. Kita lanjut contoh berikutnya. Contoh 2 di halaman 84. 100 pangkat 101 dengan 101 berpangkat 100. Nah, untuk menjawabnya ini jangan langsung diselesaikan ini karena bilangannya terlalu besar ya. Silakan buka halaman 84, kita uji coba. Oke, kita mulai dari bilangan kecil dulu ya. Kita mulai dari bilangan kecil. Jadi kita mulai ini, perhatikan tadi ini 100 genap. Sedangkan ini diperoleh hasil 15.625. Terus 20 itu akan lebih besar dari 7.776. 7.776 dan seterusnya ya. Oke, jadi oleh sebab itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa 10 pangkat 100 pangkat 101 itu akan lebih besar dari 101 pangkat 100. Selanjutnya, sekarang kita bagaimana mengurutkan bilangan berpangkat. Misalnya ya, contoh kita ingin urutkan bilangan pangkat berikut. 2 pangkat 2, 3 pangkat 4, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2. Urutkan dari terbesar. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan dulu bahwa 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 4 sama dengan 81, 5 pangkat 2 sama dengan 25, yang terakhir 6 pangkat 2 dan 36. Jadi kalau kita urutkan dari yang terbesar berarti diperoleh yang mana yang paling besar nih? Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Kemudian 6 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 2. Terakhir 2 pangkat 2. Demikian video kali ini membahas tentang mengenal bilangan berpangkat bulat positif.
Jadi beberapa bagian sudah kita bahas, diantaranya pengertian bilangan berpangkat. Yang kedua, bagaimana merubah bilangan itu menjadi bilangan yang berpangkat. Kemudian yang ketiga, kita sudah membandingkan beberapa bilangan berpangkat. Kemudian kita sudah membahas cara memfaktorkan. Kemudian yang terakhir, mengurutkan bilangan berpangkat. Demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta tekan bel lonceng. Terima kasih.